Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya, karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Bowo, aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah. Desa kami damai, tentram, sampai kejadian itu terjadi, semua berubah setelah seorang perempuan bernama Sarmini meninggal dunia. Sarmini adalah sosok yang dikenal semua warga. Ia bukan perempuan biasa. Sejak kecil ia mengalami keterbelakangan mental. Tubuhnya kurus, rambut panjang awut-awutan, dan matanya sering kosong menatap langit. Namun, Sarmini tak pernah mengganggu. Ia hanya sering duduk di bawah pohon asem besar di simpang 3 desa, kadang menyanyi sendiri, kadang tertawa-tawa. Hingga malam sial itu datang. Hari Jumat Kliwon. Hujan mengguyur deras sejak sore. Sarmini seperti biasa duduk di bawah pohon asem. Tapi malam itu, entah kenapa, ia berdiri di tengah jalan, tepat di tikungan gelap dekat simpang 3. Motor yang dikendarai pemuda bernama Widi, melaju kencang, dan brara. Tubuh Sarmini terpental. Ia tewas seketika. Widi selamat, hanya luka ringan. Warga geger, banyak yang bilang itu bukan kecelakaan biasa. Konon, malam itu Sarmini terlihat seperti dipanggil. Ada yang bilang ia tertawa keras sebelum tertabrak. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. 7 hari berlalu. Malam tahlilan ke-7 pun digelar di rumah almarhumah Sarmini. Rumahnya tua, terbuat dari papan, catnya mengelupas, dan berada paling ujung desa. Tak banyak yang datang malam itu. Hanya Pak Lurah, beberapa ibu-ibu pengajian, dan beberapa tetangga dekat. Aku ikut datang karena diminta ibuku. Aku duduk di luar, dekat dapur, sambil membantu Pak Anwar menyeduh kopi. Tapi entah kenapa, suasana malam itu begitu ganjil. Udara dingin menusuk. Lampu di ruang utama beberapa kali redup. Lalu, tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan di pintu belakang. 3 kali. Pelan, tapi ritmenya aneh. Pak Anwar menoleh. Kowe krungu ora, Bo? Aku mengangguk, pelan-pelan berjalan ke arah pintu. Tapi saat aku buka, tidak ada siapa-siapa. Kami pikir mungkin angin. Tapi suara itu terus datang setiap 15 menit. Dan setiap kali dibuka, bau amis menyengat memenuhi udara. Ketika tahlilan selesai, satu persatu warga pulang. Tapi malam itu, teror pertama dimulai. Tukang bakso keliling, Mas Darno, yang biasa lewat desa pukul 10 malam, ditemukan pingsan dekat pohon asem. Gerobaknya terbalik. Mulutnya berkomat kamit tak jelas, dan matanya melotot ketakutan. Ketika sadar, ia hanya bisa bilang satu kalimat. Dia bukan manusia lagi, rambutnya basah, dan dia tertawa. Malam itu, tak ada yang bisa tidur tenang di desa kami. Kabar tentang Mas Darno, tukang bakso keliling, cepat menyebar. Ia ditemukan oleh Pak RT sekitar pukul 10.30 malam. Tubuhnya gemetar, bajunya basah kuyup, walau hujan sudah berhenti sejak sore. Gerobak baksonya terjungkal,
Mangkuk-mangkuk pecah berserakan, dan kuah bakso membaur dengan tanah becek di pinggir jalan. Yang lebih mengerikan adalah ekspresi wajahnya. Matanya melotot kosong, bibirnya robek, karena terus menggigiti sendiri tanpa sadar, dan dari mulutnya keluar kata-kata tak nyambung. Asem, pohon asem, ketawa, rambutnya ngeleber. Kami semua berkumpul di balai desa. Pak Lurah datang lebih dulu, bersama Ustaz Harun dan beberapa pemuda ronda. Mereka mencoba menenangkan Mas Darno, tapi suaranya malah semakin tak terkontrol. Dia nggak punya kaki, Pak. Nggak punya kaki. Dia melayang. Ibu-ibu yang ikut berkumpul langsung menjerit dan menutup telinga. Anak-anak disuruh pulang. Malam itu, kami memutuskan untuk tidak membiarkan siapapun keluar rumah. Jam ronda dimajukan lebih awal. Para pemuda membawa senter, pentungan, bahkan ada yang pakai bambu runcing. Namun, malam itu terasa sangat panjang. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, dan daun-daun pohon asem terus bergerak padahal langit tak lagi berangin. Dari pos ronda, aku bersama 3 temanku, Teguh, Rifan dan Ijal, berusaha tetap berjaga. Tapi dalam hati, kami semua merasa ada sesuatu yang mengintai. Sekitar pukul 2:04, kami mendengar suara gerobak kayu didorong pelan. Suaranya krek, 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 khas suara roda gerobak tua yang berlubang. Kami semua saling pandang. Teguh berbisik, "Itu bukannya gerobaknya Mas Darno udah hancur?" Kami bangkit serempak. Senter kami arahkan ke jalan desa, kosong. Tapi suara itu masih terdengar, makin dekat. Anehnya, suara itu datang dari arah pohon asem, tempat Sarmini dulu sering duduk. Kami berjalan perlahan. Jarak pohon itu sekitar 100 meter dari pos ronda. Jalanan becek, dan makin kami dekat, makin kuat bau anyir tercium. Bau darah basi dan amis tanah lembab. Saat senter kami menyapu ke arah batang pohon, tidak ada apa-apa. Tapi suara gerobak berhenti. Tiba-tiba, angin dingin menyergap, buluku berdiri. Senter Ijal mendadak mati, gelap. Suara perempuan tertawa lirih terdengar di antara desir angin. Hehehehehehehe, refleks. Teguh melempar batu ke arah suara. Tapi justru dari belakang kami terdengar suara ceplak, seperti seseorang melompat dari ketinggian dan mendarat di genangan air. Kami berbalik, dan kami melihatnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaun putihnya robek-robek, kotor dan basah. Tapi jelas tubuhnya tidak menyentuh tanah. Ia melayang sekitar 20 cm di atas tanah. Tangannya menggantung lemas, dan dari sela-sela rambutnya muncul suara. "Bakso, Mini, Mini mau bakso." Sarmini. Tapi bukan lagi manusia. Kami lari terbirit-birit ke balai desa. Napas terengah, kaki gemetar. Saat kami sampai, Pak Lurah dan Ustaz Harun baru saja keluar dari musala kecil. Kami ceritakan semuanya. Ustaz Harun hanya diam. Ia masuk ke musala dan keluar dengan Al-Quran di tangan. Saya tahu ini akan terjadi. Saya sudah mimpi 3 malam berturut-turut. Mimpi Sarmini duduk di pohon asem, menangis. Tapi matanya hitam, dan darah mengalir dari hidungnya. Pak Lurah langsung bersuara. "Mulai malam ini, desa ini harus kita pagari. Kita buat pengajian di Simpang 3. Sarmini, belum selesai urusannya." Dan begitulah, malam itu ditutup dengan gema ayat-ayat suci. Tapi kami tahu, ini baru permulaan. Karena sejak saat itu, setiap malam jam 3, pintu rumah warga diketuk dari luar 3 kali. Dan yang paling menakutkan, tidak ada siapapun di luar, hanya bau amis dan suara tawa kecil. Pagi hari setelah kejadian di pohon asem itu, suasana desa kami terasa berat.
Banyak warga tidak berani keluar rumah. Mereka saling bertanya dari balik pagar, dari celah pintu, atau sekadar mengintip dari jendela bambu yang sudah reyot. Berita tentang kemunculan hantu Sarmini menyebar cepat. Dan entah bagaimana, sejak pagi, satu persatu warga mulai menceritakan hal-hal yang sebelumnya mereka simpan rapat. Rumah pertama yang diteror malam itu adalah rumah Bu Lastri, janda tua yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang cacat mental. Ia mengaku mendengar ketukan keras di pintu depan rumahnya tepat pukul 03.00 pagi. Bukan satu kali, tapi 3 kali. Dan jedanya selalu sama. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir itu tetangganya, Pak Gondo. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin yang menyergap. Anak laki-lakinya, Danu, tiba-tiba menangis keras tanpa sebab dan menggigiti selimut sambil menyebut nama. Minni, Minni. Itu bukan nama yang asing bagi warga. Minni adalah panggilan kecil Sarmini saat masih kecil. Hanya orang-orang tua di desa yang masih mengingat nama itu. Rumah kedua yang diteror adalah rumah pasangan muda, Tika dan Rangga, yang baru menikah 2 bulan. Mereka bercerita kalau mendengar suara tawa perempuan dari belakang rumah. Saat Rangga mengintip dari ventilasi dapur, ia melihat sosok putih dengan rambut basah, sedang menggoyang-goyangkan kepala seperti sedang bermain sendiri. Suara tawanya tak keras, tapi panjang dan memekakan telinga karena tak wajar. Seperti tertahan, seperti penuh derita. Hihihihihihi. Mereka mengaku tak bisa tidur sampai pagi. Dan anehnya, setiap lampu dinyalakan, langsung mati kembali, walau saklar dan bohlam tak rusak. Tapi kejadian terparah terjadi di rumah Bu Yanti, ibuku. Pagi itu aku pulang dari musala setelah ikut patroli pengajian subuh. Sampai di rumah, aku lihat pintu depan masih tertutup. Biasanya, ibu selalu sudah bangun jam 5 dan mulai menyapu halaman. Aku ketuk pintu sambil memanggil. Bu, bukain pintunya. Tak ada jawaban. Aku dorong pintu, ternyata tidak dikunci. Di dalam, lampu masih menyala, dan aku melihat ibuku terbaring di tengah ruang tamu. Tubuhnya kaku, matanya terbuka tapi tidak berkedip, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ibu, Bu, aku mengguncang tubuhnya. Bu, jawab, Bu, kenapa? Ibuku tidak menjawab, hanya bibirnya bergetar pelan. Aku lihat kedua tangannya memegang lehernya sendiri, seperti menahan sesuatu yang mencekik. Sekujur tubuhnya dingin. Aku panik, kupanggil tetangga. Pak Desarmo dan Mbak Rini datang. Kami bacakan Yasin, kami panggil Ustaz Harun. Setelah air doa dipercikan ke wajahnya, barulah ibuku menangis kencang. Dia duduk di atas perut ibu. Bo, katanya sesenggukan. Perempuan itu, rambutnya menutupi seluruh wajah ibu. Dia bisik-bisik, katanya ibu jahat karena gak pernah ngasih dia jajan waktu kecil. Aku terdiam, itu benar. Dulu ibu sering melarangku mendekati Sarmini karena dianggap gila. Bahkan kalau Sarmini numpang makan, ibu selalu mengusirnya dengan sapu lidi. Aku ingat betul itu. Siangnya, desa semakin mencekam. Warga mulai menyalakan kemenyan dan meletakkan bunga 7 rupa di depan rumah masing-masing. Ada yang menyewa dukun, ada yang datang ke mushola untuk ikut wirid bersama Ustaz Harun. Pak Lurah akhirnya memutuskan sesuatu yang belum pernah dilakukan di desa kami. Kita akan datangkan orang pintar dari luar. Tapi malam ini, semua warga harus kumpul di simpang 3 pohon asem. Kita buat barikade doa dan bakar dupa. Kita harus usir arwah itu. Kalau tidak, dia akan datang ke rumah satu persatu. Dan malam pun tiba. Aku, Teguh, Rifan, Ijal, dan puluhan warga lainnya berkumpul di simpang 3.
Kami membawa obor, Ustaz Harun membawa kitab, dan Pak Lurah membawa kendi berisi air doa. Sebelum acara dimulai, seekor kucing hitam muncul dari balik semak. Ia berjalan lambat, lalu duduk di bawah pohon asem. Lalu terdengar suara, tok, tok, tok. Bukan di pintu rumah, tapi suara itu berasal dari dalam tanah. Simpang 3 di bawah pohon asem malam itu dipenuhi warga. Pria, wanita, anak-anak, semua berkumpul dengan wajah tegang. Obor-obor menyala, membuat bayangan pohon asem yang sudah tua menjalar ke tanah seperti tangan yang hendak mencengkeram. Aroma kemenyan dan asap dupa bercampur dalam udara malam yang makin dingin dan berat. Pak Lurah berdiri di depan, mengenakan batik gelap dan peci hitam. Di sebelahnya ada Ustaz Harun, duduk bersila di atas tikar pandan, memegangi tasbih dan Al-Quran tua bersampul coklat yang selalu ia bawa saat ada warga sakit keras atau kerasukan. Di tengah kerumunan, aku berdiri bersama teman-temanku, Teguh, Rifan, dan Ijal. Kami berempat masih gemetar mengingat suara tawa di malam sebelumnya, dan terutama suara ketukan dari dalam tanah yang kami dengar jelas beberapa menit lalu. Tok, tok, tok. Bukan dari arah pintu rumah, bukan dari pepohonan. Suara itu benar-benar berasal dari bawah, dari tanah di dekat akar pohon asem. Seolah ada sesuatu yang dikurung di dalam sana dan ingin keluar. Ustaz Harun memulai pembacaan ayat-ayat ruqyah. Bacaan keras dan lantang menggema di antara tiupan angin. Tapi tak berselang lama, mendadak langit berubah. Awan mendung gelap menutup bulan, dan dari kejauhan terdengar suara petir meski hari tidak hujan. Pak Lurah memberi isyarat. Seorang pria asing melangkah maju ke tengah lingkaran warga. Namanya Ki Pratondo, seorang dukun sepuh dari desa seberang. Tubuhnya tinggi, kurus, rambutnya panjang diikat, dan matanya cekung seperti tak pernah tidur. Ia membawa batok kelapa berisi air kelor dan seikat daun sirih yang sudah dikunyah sebagian. Arwah ini bukan hanya penasaran, tapi juga dendam. Dia tak diantar dengan layak. Dia meninggal dalam kondisi hina, sendirian, ditabrak, dikubur tergesa, dan tak satu pun dari kalian pernah mendoakan dia dengan tulus. Warga mulai ribut. Beberapa ibu-ibu menangis, ada juga yang memaki dalam hati, menyalahkan Mas Widi, si pemuda yang dulu menabrak Sarmini. Ki Pratondo melanjutkan, saya akan panggil arwahnya. Tapi ingat, jangan ada yang bicara, bergerak, atau menunjukkan rasa takut, karena kalau dia tahu kalian takut, dia akan ikut kalian pulang. Maka ritual pun dimulai. Ki Pratondo mengucap mantra dalam bahasa Jawa kuno. Ia menaburkan bunga ke akar pohon asem, lalu meneteskan air kelor ke tanah sambil berkomat kamit. 10 menit berlalu, 20 menit. Angin berhenti, suara malam menghilang. Tak ada jangkrik, tak ada burung hantu, tak ada suara manusia. Hening total, lalu waka. Jeritan panjang, lirih, dan melengking. Semua warga membeku. Sumber suara datang dari dalam batang pohon asem. Kulit pohon itu mulai mengelupas sendiri. Dari sela-sela retakan, keluar cairan hitam pekat seperti getah busuk. Aroma anyir memenuhi udara. Seekor kucing hitam yang tadi duduk tenang, mendadak melompat ke udara dan menghilang, seolah lenyap di telan angin. Tiba-tiba, Ki Pratondo muntah darah. Dia terlalu kuat. Dia bukan sendiri lagi. Dia sudah membawa teman-temannya dari bawah. Semua warga panik. Ada yang berlari, ada yang jatuh tersungkur, anak-anak menangis. Tapi aku tidak bisa bergerak. Di depan mataku sendiri, aku melihat sesuatu merayap keluar dari tanah. Tangan putih, pucat, kurus, dengan kuku panjang dan hitam. Ia menggali dari dalam, seolah sedang keluar dari liang kuburnya sendiri. Mini, lapar, Mini mau main.
Dan tepat ketika tangannya nyaris menyentuh permukaan, Pak Lurah menyiramkan kendi air doa ke tanah. Api dari obor meletup, asap membumbung tinggi. Sosok itu menjerit keras, tangan itu terbakar dan lenyap. Tapi sebelum hilang, ia sempat menunjuk ke arah rumah-rumah warga. Satu-satu akan aku ketuk sampai semua merasakan rasa sakitku. Ritual malam itu dianggap gagal. Ki Pratondo dilarikan ke puskesmas. Ia tak sadarkan diri dan terus mengigau menyebut nama Mini dengan suara serak, tangannya terus mencakar dirinya sendiri. Pak Lurah mengadakan rapat darurat keesokan harinya. Warga diminta untuk tak keluar malam. Rumah-rumah diminta menyalakan bacaan Yasin dari pengeras suara. Tapi, teror sudah terlanjur dimulai. Dan malam berikutnya suara ketukan kembali terdengar. Di 3 rumah sekaligus, malam itu desa kami benar-benar senyap. Tak ada suara tawa anak-anak, tak ada bunyi sendok dari dapur. Bahkan jangkrik pun seakan enggan bersuara. Semua orang menunggu dengan napas tertahan, karena semua tahu. Malam ini, 3 rumah akan diketuk. Jam menunjukkan pukul 2.58. Di rumah Pak Gondo, lampu dipadamkan. Seluruh keluarganya berkumpul di ruang tengah. Istrinya menggenggam Al-Quran sambil komat kamit membaca surat Yasin. Anak-anak mereka bersembunyi di bawah selimut. Pak Gondo sendiri memegang golok warisan yang biasa ia pakai menebang bambu. Wajahnya pucat. "Tunggu, tinggal 2 menit," bisiknya. Tapi kemudian, tok, tok, toh, suara ketukan itu datang lebih cepat. Jam belum pukul 3.00. Pak Gondo melompat berdiri, membuka pintu dengan cepat sambil mengangkat golok. Tapi di depan pintu hanya ada bunga kamboja basah dan darah menetes di ubin. Tak ada orang, tak ada suara. Tapi dari kejauhan, terdengar seseorang menyanyikan lagu kanak-kanak. Cublak-cublak suweng, suwenge tenggelenter. Suara itu menyayat seperti keluar dari mulut yang sudah busuk. Rumah kedua yang diketuk malam itu adalah rumah Bu Temah, yang sudah kosong sejak kematian suaminya. Rumah itu berada di pinggir sawah dan hanya dikunjungi seminggu sekali oleh anaknya, Doni, yang tinggal di kota. Warga yang tinggal dekat rumah Bu Temah mengaku melihat lampu rumah itu tiba-tiba menyala sendiri malam itu. Padahal, listrik di rumah itu sudah dicabut sejak bulan lalu. Pak Raji, tetangga depan rumah, bersaksi. "Saya lihat dari jendela, ada bayangan perempuan jalan pelan-pelan masuk ke rumah Bu Temah. Bajunya putih, rambutnya panjang banget. Tapi yang aneh, kakinya nggak nyentuh tanah, kayak melayang. Saya kira maling." Saya teriak tapi nggak ada jawaban. Malah lampunya langsung padam. Paginya, saat warga memberanikan diri mengecek rumah itu, mereka menemukan pintu terbuka lebar. Di dalamnya, ada bekas jejak kaki basah kecil mengarah ke dapur, dan di atas meja makan tua, ada 1 piring bakso yang masih mengepul panas. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan dari mana bakso itu datang. Tapi teror sesungguhnya terjadi di rumahku sendiri. Malam itu aku dan ibu duduk di kamar. Ibu masih trauma berat setelah kejadian beberapa malam lalu dan belum bisa tidur sendiri. Kami pasang ayat-ayat Al-Quran dari radio kecil, menyalakan minyak wangi, dan menutup semua jendela. Aku duduk memegangi tangan ibu ketika jam berdetak menunjukkan pukul 3.00 tepat. Tok, 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 dari arah pintu belakang. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Air matanya langsung mengalir. Ia memejamkan mata rapat-rapat, tubuhnya mulai gemetar. Aku menelan ludah, bangkit perlahan. Tapi baru saja aku berdiri, ketukan kedua datang. Tok, tok, tok. Kali ini dari jendela kamar. Aku menoleh cepat. Rambut panjang hitam terjuntai menempel di kaca jendela. Perlahan, wajah itu muncul. Bukan wajah manusia. Matanya kosong, bola matanya hitam legam.
Kulitnya mengelupas seperti daging yang dibakar, tapi bibirnya tersenyum. Bowo, masih ingat aku? Aku dulu suka manggil kamu. Kamu bilang aku jijik. Aku mundur, mengguncang ibu agar bangun. Tapi ibu tak bisa bergerak. Tubuhnya mendadak kaku seperti malam sebelumnya. Aku panik. Kuambil air doa dari botol kecil yang disiapkan Ustaz Harun. Kupercikan ke jendela, dan sosok itu tertawa. Air kayak gitu, cuman dingin. Gak bikin aku pergi. Lalu dengan suara retakan kaca, dia menembus masuk. Bukan lewat jendela, tapi dari balik tembok. Tubuhnya separuh tembus pandang seperti kabut, tapi baunya nyata. Bau amis, bau darah dan tanah basah. Dia melayang mendekat ke arah ibuku. Aku berteriak. Aku siramkan semua air doa ke arah sosok itu. Ia menjerit, tubuhnya mengepul seperti terbakar dari dalam, lalu menghilang. Tapi tidak sebelum meninggalkan suara, masih ada 8 rumah lagi. Satu persatu, aku akan datang. Pagi hari, balai desa penuh sesak, warga ketakutan. Semua cerita tentang 3 rumah yang diketuk malam itu membuat semua orang tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Pak Lurah mengusulkan agar warga mulai bergilir jaga malam, tapi tidak cukup. Banyak warga yang mengungsi ke rumah sanak saudara di luar desa. Ustaz Harun tampak murung. Ia berkata, arwah Mini semakin kuat, karena ia tidak sendiri lagi. Dendamnya menyebar seperti wabah. Ia tidak hanya ingin dikenang, ia ingin semua yang pernah menghinanya, merasakannya. Teguh yang duduk di sebelahku hanya bisa menatap kosong. Masalahnya, Bo, hampir semua orang di desa ini pernah menertawakan Sarmini. Dan saat itu aku sadar, ini bukan sekadar teror hantu, ini adalah penghakiman. Hari ke-6 setelah tahlilan Sarmini, desa kami sudah berubah menjadi seperti kamp pengungsian. Beberapa rumah kosong ditinggal pemiliknya pergi ke kota. Yang tersisa adalah warga yang terpaksa bertahan, orang tua yang tak bisa kemana-mana, petani yang tak punya keluarga di luar desa, dan mereka yang belum sempat keluar sebelum malam. Sejak kejadian ketukan serentak di 3 rumah, Pak Lurah membuat sistem ronda besar-besaran. Kami dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ronda di jalan utama, kelompok kedua di dekat pohon asem, dan kelompok terakhir di dekat rumah Sarmini. Aku dan teman-temanku, Teguh, Rifan dan Ijal, masuk kelompok ketiga. Rumah Sarmini masih dibiarkan seperti saat ia meninggal. Papan nama bertuliskan rumah tinggal 3 Sarmini, di gerbangnya sudah pudar, tapi belum ada yang berani mencabut. Padahal biasanya, kalau seseorang meninggal, namanya langsung dicoret dari papan RT dan diganti ahli waris. Biar aja, Bo, tak ada yang mau jadi ahli waris rumah itu, kata Pak RT sambil menyulut rokok dengan tangan gemetar. Kami duduk di depan rumah itu, membawa lampu teplok dan senter. Dari balik jendela, terlihat gorden sobek berkibar pelan. Tak ada suara, tapi kadang kami bisa mencium bau amis, entah dari mana. Sekitar pukul 2 pagi, Ijal berkata pelan. Itu, kenapa lampu dalam nyala ya? Padahal kami semua tahu, listrik di rumah Sarmini sudah diputus. Tidak ada aliran arus sejak seminggu lalu. Teguh berdiri. Ia menyalakan senter dan mengarahkan ke dalam rumah. Tapi kacanya buram, dipenuhi lumut dan debu. Ia mendekat, mencoba mengintip dari celah kayu di jendela. Tiba-tiba, tanggan putih mencuat dari celah dan mencengkeram leher Teguh. Ia menjerit keras, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Matanya mendelik, kakinya menendang-nendang udara. Kami semua panik. Rifan berlari mengambil air doa di botol plastik kecil. Ia siramkan ke tangan yang menjulur dari celah itu. Suara mendesis keluar. Tangan itu terbakar dan melepaskan Teguh. Teguh terjatuh, menggeliat dan batuk keras.
Tapi sebelum kami sempat menolong lebih jauh, jendela terbuka sendiri, dan dari balik kegelapan dalam rumah, muncul wajah yang sangat kami kenal, Sarmini. Tapi wajah itu tidak seperti dulu. Kulitnya membiru, membusuk, matanya kosong seperti ikan mati, dan yang paling mengerikan, senyumnya sangat lebar, nyaris menyentuh telinga. Giliran siapa malam ini? Ia mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah kami. Kalian yang dulu suka melempari aku dengan batu waktu aku nyanyi di pohon. Aku langsung ingat. Aku dan teman-teman, saat masih bocah, pernah iseng melempar kerikil ke arah Sarmini saat ia menyanyi sendiri di pinggir jalan. Kami menertawakannya. Aku bahkan ingat kalimatku. Si gila konser sendiri tuh. Darahku mendidih karena rasa bersalah. Tapi Sarmini tak peduli. Ia melayang perlahan keluar dari rumah. Tubuhnya seperti asap dan menghilang. Tapi sebelum lenyap, ia meninggalkan suara. Satu dari kalian akan dipanggil malam ini. Aku cuman perlu satu. Kami kembali ke balai desa, wajah pucat, napas memburu. Warga lainnya sudah panik karena kelompok ronda pertama yang berjaga di jalan utama belum kembali. Pak Lurah memerintahkan kami mengecek lokasi. Dan di sanalah kami menemukan mereka. Salah satu anggota ronda, Mas Surya, tergantung di atas pohon bambu. Lehernya tergulung tali tambang dan tubuhnya berayun pelan diterpa angin. Di bawahnya terdapat tulisan dari darah di tanah. Aku tidak gila, aku dibuat gila. Warga menjerit histeris. Ibu-ibu pingsan, bahkan Pak Lurah pun sampai muntah di tempat. Polisi dipanggil keesokan paginya, tapi mereka hanya geleng kepala. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sidik jari, hanya tali dan darah. Ki Pratondo yang masih terbaring lemah di puskesmas mulai berteriak-teriak tanpa sebab. Ia mengigau. Bakar rumahnya, segel tanahnya, jangan biarkan kuburan itu tetap terbuka. Malam itu, warga akhirnya sepakat menghapus nama Sarmini dari papan RT. Pak RT sendiri yang naik tangga, membawa cat putih, dan mengecat nama itu. Tapi keesokan paginya, nama itu muncul kembali, tapi bukan ditulis dengan cat. Nama Sarmini tertulis dengan darah kering, dan di bawahnya tertulis, "Aku belum selesai." Pagi hari setelah kematian tragis Mas Surya, seluruh desa masuk dalam fase yang lebih gelap. Tak ada lagi suara tawa, bahkan ayam jantan pun tak berkokok. Balai desa yang biasanya digunakan untuk rapat dan pengajian, kini berubah menjadi posko darurat ketakutan. Di sana, warga berkumpul dengan wajah muram, berharap bisa menemukan solusi. Padahal, yang mereka cari bukanlah jawaban, melainkan rasa aman yang sudah menghilang. Di tengah kekacauan itu, datanglah kabar dari Pak Modin, penjaga makam yang tinggal di sisi timur desa. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis atau tidak tidur berhari-hari. Ia membawa sesuatu di tangannya, seikat rambut panjang, basah, berbau amis. Tadi pagi saya keliling kuburan buat bersih-bersih. Kuburan Sarmini, goyang sendiri Pak, tanahnya retak, dan ada ini. Ia menunjukkan sehelai rambut itu. Bukan cuma itu, ada boneka. Pak Modin mengeluarkan boneka kecil dari kain perca, dengan kepala dibalut gumpalan rambut panjang. Matanya 2 biji kelereng hitam, tapi yang membuat semua orang tercekat adalah, di dada boneka itu tertulis dengan tinta merah, "Bowo, itu namaku." Siangnya aku pulang ke rumah dengan tangan gemetar. Ibu masih belum pulih betul, ia hanya duduk di kursi, pandangan kosong keluar jendela. Ia tak lagi bicara banyak. Sejak malam ketika Sarmini muncul di jendela, ibuku seperti kehilangan sebagian dari jiwanya. Aku tak menceritakan tentang boneka itu padanya. Tapi sepanjang siang itu aku tak bisa tenang. Rasanya seperti diawasi, setiap saat. Bahkan kipas angin yang biasanya berdengung kini seperti memutar bisikan samar. Bowo. Menjelang malam,
Sekitar pukul 10, rumah mulai bergetar. Bukan gempa, tapi lantai kayu di ruang belakang, lantai tua yang jarang kami injak, bergerak naik turun pelan. Seolah ada sesuatu di bawahnya, bernafas. Aku memberanikan diri mendekat, kudekatkan telinga. Ketok, ketok, ketok. Dari bawah lantai, bukan satu ketukan, tapi dari dalam, dari dasar tanah. Aku mundur. Jantungku memompa keras. Aku cepat-cepat mengambil air doa dan menyiramkan ke lantai. Tapi lantai malah semakin bergetar. Tiba-tiba, papan lantai meletup ke atas. Dan dari sela kayu yang terbuka, keluar jari tangan kecil berlumur tanah dan darah. Ibu menjerit untuk pertama kalinya sejak seminggu. Aku buru-buru menariknya dan keluar rumah. Kami mengungsi malam itu juga ke rumah Pak Lurah. Di rumah Pak Lurah, warga kembali berkumpul. Pak RT, Ustaz Harun, dan bahkan beberapa pemuda yang sebelumnya sempat kabur, mulai berdatangan. Mereka sadar, tidak ada tempat aman. Karena ternyata, siapapun yang pernah menghina, menyakiti, atau bahkan menolak Sarmini dulu, akan masuk dalam daftar kunjungan malam. Ki Pratondo, yang sudah mulai bisa bicara, meskipun tubuhnya lemah, akhirnya membuka suara. Arwah Sarmini tidak hanya gentayangan. Ia telah menjadi penuntut kutukan, dan ia menulis nama-nama itu dengan rambutnya sendiri di makamnya. Pak Lurah memaksa kami untuk menggali sebagian makam Sarmini. Malam itu juga, aku ikut. Saat tanah dibuka dan nisan digeser, kami menemukan 7 gulungan rambut di dalam kain kafan putih kotor. Masing-masing gulungan berisi secari kain perca bertuliskan satu nama. Kami buka satu persatu. Surya yang sudah meninggal. Bulastri, Pak Gondo, Widi, Rifan, Teguh, Bowo. Tubuhku langsung lemas. Aku nomor 7. Dia tidak acak memilih korbannya. Dia menyusun, mengingat, dan mengeksekusi satu persatu. Dengan urutan. Dan kamu yang terakhir, Bo, kata Ki Pratondo lirih. Malam itu kami bermalam di rumah Pak Lurah. Tapi rasa aman tetap tak bisa kami rasakan. Pukul 2.45 pagi, suara tangisan kecil terdengar dari dapur. Kami mengira itu suara anak Pak Lurah. Tapi saat dicek, anak-anak semua sedang tidur di ruang tengah. Kami berjalan ke dapur perlahan-lahan dan menemukan boneka rambut yang tadi dibawa Pak Modin duduk sendiri di kursi kayu. Mulutnya terbuka sedikit dan dari dalamnya terdengar sayup lagu kanak-kanak. Gundul-gundul pacul, gembelengan. Boneka itu goyang sendiri, kepalanya mengangguk-angguk. Tiba-tiba, lampu padam. Dari dalam gelap muncul suara napas berat dan tawa lirih. Giliran berikutnya, Bulastri. Lalu, Gondo. Lalu, kalian semua. Setelah kejadian itu, warga memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah desa. Membuka kembali makam Sarmini secara penuh. Dipimpin oleh Pak Lurah dan Ustaz Harun, bersama 5 pemuda desa termasuk aku, penggalian dimulai pukul 10 pagi. Namun saat cangkul menyentuh tanah, gemetar luar biasa melanda tubuhku. Aku tahu kami menggali bukan sekadar tanah, tapi dendam yang dipendam mati-matian oleh seseorang yang dulu kita anggap tidak penting. Baru 10 cm digali, kami semua terhenti. Karena tanahnya bergerak sendiri. Tanah itu berdenyut, seperti perut manusia, dan mengeluarkan bunyi aneh dari dalam. Tok, tok, tok. 3 ketukan dari bawah. Ustaz Harun langsung menyiramkan air doa ke tanah. Tapi tiba-tiba, dari arah barat kuburan, terdengar suara dentingan besi. Seorang warga berteriak, "Keranda, keranda bergerak sendiri." Kami semua menoleh. Benar. Sebuah keranda kosong yang biasanya disimpan di gudang pemakaman, bergerak pelan menuju arah makam Sarmini. Tanpa ada yang mendorong, rodanya berdecit lembut,
dan di atasnya ada boneka dari kain kafan, kepalanya rambut manusia, dan bertuliskan nama Pak Gondo. Pak Gondo yang saat itu ikut menggali langsung muntah darah dan terjatuh. Ia kejang-kejang, mulutnya berbusa. Kami buru-buru menggotongnya ke puskesmas desa, tapi sepanjang perjalanan, ia terus berkata, "Dia duduk di atas perutku, dia tepuk-tepuk pipiku." Dia bilang, "Sekarang kamu gak bisa usir aku lagi ya Gondo? Dulu kamu bilang aku najis, sekarang aku numpang di dadamu." Malam itu desa kembali mencekam. Warga tidak tidur. Siapapun yang namanya belum tercoret dari daftar tidak berani tidur sendiri. Aku, Teguh, dan Rifan berkumpul di rumah Ijal. Kami duduk melingkar dengan bacaan surat Yasin diputarkan dari speaker kecil. Di depan kami ada kendi berisi air doa, keris pusaka milik kakek Ijal, dan 3 buah lilin menyala. Sekitar pukul 3 pagi, lampu rumah padam. Kami semua refleks berdiri. Tapi yang paling menakutkan adalah suara yang menyusul setelahnya. Bunyi kursi yang ditarik dari dapur. Padahal, semua orang sedang di ruang tamu. Kami tidak membawa siapa-siapa. Ijal menggenggam tanganku erat. "Go, itu suara kursi dapurku." Teguh mengangkat kerisnya. Kami perlahan menuju dapur. Lilin dibawa ke depan. Dan saat kami mengintip dari balik tembok, kami melihat sosok putih duduk di kursi makan, membelakangi kami. Rambutnya panjang, menutupi punggung, tangannya kurus, pucat, dan di meja ada semangkuk bakso. Sosok itu menyendok baksonya perlahan, lalu berkata, "Kangen ya? Dulu kalian sering beli bakso di aku, terus kabur sambil ketawa. Padahal aku belum selesai ngomong." Ia berbalik perlahan, wajah busuk, mata melorot, tapi masih bisa tersenyum. "Sekarang gantian aku yang ngetok pintu kalian. Tapi nggak minta uang, minta nyawa." Kami menjerit, air doa disiramkan. Sosok itu terbakar sebentar sebelum hilang seperti asap tipis. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia sempat berkata, "Pak Gondo, malam ini giliranmu." Pagi harinya, warga menemukan Pak Gondo meninggal di kursi depan rumahnya. Wajahnya tersenyum, mata terbuka, dan di telinganya tersangkut potongan rambut manusia. Tak ada luka, tak ada bekas apapun, tapi lidahnya menjulur dan membiru. Seolah ia mati karena mendengar sesuatu yang membuatnya gila. Di lantai tergores tulisan, 3 dari 7 telah selesai, 4 lagi menunggu giliran. Jangan tidur, aku sedang jalan. Kini hanya tersisa aku, Teguh, Rifan, dan Widi, pemuda yang menabrak Sarmini. Kami 4 yang belum didatangi malam terakhir. Dan yang paling mengerikan, Ki Pratondo memberi kabar. Sarmini tidak sendiri. Ia membawa anak-anak dari tanah. Sosok-sosok kecil yang membisikkan rasa bersalah dalam tidur. Dan jika kau menjawab, kau tak akan bangun lagi. Aku tak tahu berapa lama kami bisa bertahan, tapi satu hal yang pasti, ketika pukul 3 pagi tiba, semua ketukan akan berhenti di depan pintu kami. Malam itu, aku mencoba tidur di ruang depan rumah Pak Lurah bersama Teguh dan Rifan. Kami bertiga belum makan dengan baik selama 2 hari. Setiap kali menutup mata, selalu ada suara lirih yang memanggil dari kejauhan. "Wo, wo, Rifan, Teguh, sini main sama Mini." Mula-mula suara itu samar. Tapi malam itu suaranya jadi jelas, sangat jelas. Seperti dibisikkan tepat di telinga. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah ladang jagung yang kering. Langit merah menyala, dan angin meniup pelan. Di antara celah-celah jagung, muncullah anak-anak kecil dengan wajah berkerudung kain kafan. Kulit mereka kotor oleh lumpur dan darah. Mereka berlarian, tertawa-tawa sambil menyebut namaku. "Kita main petak umpet ya, Bo." Aku mencoba lari, tapi kakiku menancap ke tanah.
Lalu dari bawah permukaan ladang, tangan-tangan kecil muncul, mencengkeram kakiku dan menarikku masuk ke dalam lumpur. Aku berteriak. Aku terbangun. Tapi anehnya, kaki dan telapak tanganku dipenuhi lumpur basah. Dan dari luar rumah, terdengar suara langkah kecil, berlarian. Seperti anak-anak kecil yang bermain di malam hari. Pagi harinya, kami sepakat untuk mengunjungi rumah Widi, pemuda yang menabrak Sarmini dan menghilang sejak malam ketiga. Rumahnya terkunci rapat, tapi tidak digembok. Kami dobrak pintunya bersama Pak RT dan 2 warga lain. Dalam rumah itu, sunyi, tapi bau busuk menyengat dari kamar depan. Kami buka pintunya perlahan. Widi duduk di atas ranjang, tapi tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar untaian rambut panjang. Tangannya mencengkeram selembar kertas lusuh, penuh coretan. Kami ambil kertas itu. Isinya hanya satu kalimat, ditulis berulang-ulang, "Maaf Mini, maaf Mini, maaf Mini." Lalu di bawahnya, aku dengar dia di bawah ranjang. Aku dengar dia nyanyi, dan sekarang dia duduk di atas dadaku. Kami angkat tubuh Widi. Lehernya penuh lebam seperti dicekik dari dalam. Tapi tak ada luka luar. Dan yang paling mengerikan adalah ini. Di bawah ranjangnya ditemukan lubang kecil seperti liang lahat, dan di dalamnya ada boneka rambut yang menyerupai wajah Widi. Widi adalah korban keempat. Setelah kematian Widi, hanya tersisa aku, Teguh, dan Rifan. Kami bertiga sepakat untuk berjaga semalaman di pos ronda. Kami tak mau tidur. Kami tahu, jika tertidur, kami akan dipanggil. Pos ronda malam itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Kabut turun menutupi tanah, dan lampu petromak redup seolah kehabisan minyak. Kami duduk melingkar, menatap jam dinding tua yang tak pernah bergerak cepat cukup untuk membuat malam berlalu. Pukul 24.33. Rifan tiba-tiba berkata, "Kalian dengar suara itu?" Aku dan Teguh saling pandang. Tidak. Itu suara ibuku, Bo. Dia manggil aku, katanya aku harus pulang, tapi kan ibuku udah meninggal tahun lalu. Rifan berdiri. Kami tarik lengannya. Tapi wajahnya kosong, matanya tak fokus. Dia bilang, dia bawa bakso. Dia datang bareng Mini. Mereka tunggu aku di dapur. Ia berlari meninggalkan pos. Kami kejar. Tapi kabut menebal. Rifan hilang dari pandangan. Sekitar pukul 3.30, kami temukan Rifan di bawah pohon asam. Ia berdiri, tapi tidak bernapas. Matanya menatap kosong ke langit. Di sekelilingnya ada lingkaran rambut manusia yang dililitkan seperti pagar. Di atas dadanya ada semangkuk bakso. Dan di sebelah kirinya tergurat di tanah. Yang terakhir, Bo dan Teguh. Kami kembali ke balai desa. Pak Lurah mulai linglung. Ustaz Harun hanya bisa menangis sambil membaca surat Al-Mulk. Desa kami sudah kehilangan lebih dari 8 orang dalam waktu 9 hari. Polisi sudah beberapa kali datang, tapi mereka pergi dengan kepala tertunduk. Ini bukan perkara manusia, kata salah satu petugas pelan. Kami cuma bisa berdoa dari jauh. Dan aku ingat semua hal yang pernah kulakukan pada Sarmini dulu. Kami pernah mengurungnya di bilik WC sekolah saat kecil, karena kami ingin main-main. Kami tertawa saat dia teriak. Kami lari saat dia menangis. Dan sekarang, dia menunggu kami. Malam itu, papan RT yang sebelumnya dicoret dan muncul kembali, kini tertulis 2 nama baru. B.O. T.E. Awalnya kami bingung. Tapi setelah beberapa detik kami sadar. B.O. Bowo. T.E. Teguh. Kami tidak tidur malam itu. Tapi dari balik jendela, pukul 3:05, kami melihatnya. Sarmini. Berdiri di jalan desa. Tangannya membawa 2 boneka rambut. Ia menatap kami dari jauh, dengan senyum panjang yang menjalar hingga pipi. Lalu dia berkata pelan, "Aku simpan kalian untuk yang paling akhir."
Biar kalian tahu rasanya dilupakan. Hari ke-10, hanya aku dan Teguh yang tersisa. 2 nama terakhir di daftar rambut kuburan Sarmini. 2 wajah terakhir yang akan dihampiri. Desa kami sudah setengah kosong. Beberapa warga yang masih tinggal mengunci rumah mereka, menutup semua jendela, menyumpal lubang-lubang angin, dan menggantungkan ayat-ayat suci di tiap sudut. Tapi semua itu percuma. Sarmini tidak masuk dari pintu. Dia datang dari rasa bersalah. Dan rasa itu tak bisa ditutup kunci. Pagi itu aku dan Teguh sepakat untuk melarikan diri ke kota. Kami pikir mungkin kalau keluar dari desa, kutukan ini akan berhenti. Kami naik motor tua milik ayah Teguh. Aku yang membonceng. Jalur desa masih sepi, dan jalan aspal memanjang lurus seperti menjanjikan harapan. Tapi baru beberapa kilometer dari gapura desa, ban belakang motor pecah. Tiba-tiba, tanpa sebab, motor terguling ke pinggir sawah. Kami jatuh terjerembab ke lumpur. Dan saat kami berdiri, kami lihat gapura desa di depan kami. Gapura yang sama. Kami kembali ke titik awal. Kita barusan jalan lurus, kan? Tanya Teguh dengan wajah gemetar. Iya. Tapi, kenapa kita balik ke sini? Sebuah suara lirih menjawab dari belakang kami. Karena kalian belum selesai. Kami berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Lurah, satu-satunya tempat yang tersisa. Ustaz Harun sudah dibawa ke rumah sakit jiwa sehari sebelumnya. Pak RT menghilang. Desa hanya tersisa beberapa lansia dan 3 anak kecil yang terlalu kecil untuk tahu apa itu takut. Malam itu, kami duduk bersandar di dinding ruang tamu rumah Pak Lurah. Diameter, membisu, menunggu. Pukul 2.58 pagi, aku mulai mendengar suara. Tok, tok, tok. Tapi bukan dari pintu. Dari balik dinding, tepat di belakang tempat kami bersandar. Aku dan Teguh berdiri pelan. Kami menempelkan telinga ke dinding. Dan kami dengar suara perempuan tertawa pelan. Aku udah lama di sini. Kalian gak sadar? Aku tidur di balik dinding ini. Aku dengar kalian cerita. Aku dengar kalian nangis. Aku cuma nunggu giliran. Dinding itu mulai berdarah. Retakan-retakan kecil muncul. Darah merembes dari celah, menetes ke lantai. Di antara tetesan itu, muncul sebuah kuku panjang, hitam, mencakar keluar. Kami kabur dari rumah. Tapi sebelum lari, kami sempat melihat bayangan Sarmini keluar dari dinding, kepalanya miring, dan kedua bola matanya meneteskan air berwarna hitam. Kami bersembunyi di musala kecil dekat pemakaman. Di dalam sana, hanya ada lampu kecil dan beberapa kitab tua. Kami duduk bersila, memejamkan mata, mencoba membaca zikir meski lidah bergetar hebat. Tapi di tengah malam itu, Teguh tiba-tiba membuka suara. Bo, aku tahu kenapa aku dikejar. Apa maksudmu? Dulu, aku yang paling jahat sama Sarmini. Aku menoleh. Wajah Teguh basah oleh air mata. Waktu kecil, Sarmini sering duduk di warung ibuku. Ibuku kasihan, kasih dia nasi. Tapi aku benci dia. Aku bilang ke ibuku, kalau kasih nasi ke orang gila, aku gak mau makan lagi. Tapi bukan itu aja, napasnya mulai berat. Aku pernah dorong dia ke sumur tua. Dia gak sampai jatuh, cuma kakinya keseleo. Tapi dia gak pernah cerita ke siapa-siapa. Dia cuma bilang, maaf ya, Teguh, aku gak akan duduk di warungmu lagi. Aku menatap Teguh dengan ngeri. Suara kami tenggelam dalam bisu. Pukul 3.05 pagi. Ketukan terdengar di pintu musala. 3 kali, pelan, tapi jelas. Aku menahan napas. Teguh berdiri, seperti dikendalikan. Aku harus buka, ini buat tebusan, Bo. Dia gak akan berhenti kalau gak dikasih. Jangan buka, Bu. Jangan tolong. Tapi Teguh membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang masuk. Tapi tiba-tiba,
Teguh menoleh ke arahku, dan wajahnya bukan lagi teguh. Matanya hitam legam, bibirnya sobek, suaranya berat. Mini titip salam. Tubuh Teguh melayang ke belakang, terlempar ke dalam mimbar. Aku lari. Tapi sebelum keluar, aku melihat tubuh Teguh menari sendiri, seperti wayang dipermainkan. Dan dari langit-langit musala, tetesan darah jatuh satu persatu. Aku adalah yang terakhir, satu nama tersisa. Bowo. Seluruh desa kini sunyi. Tak ada lagi tahlil, tak ada lagi tangis. Dan aku tahu, malam berikutnya bukan soal bertahan, tapi soal menghadapi. Karena akhirnya, Sarmini akan datang. Bukan mengetuk, tapi masuk. Aku sendirian sekarang. Nama terakhir, korban terakhir, saksi terakhir. Desa ini telah menjadi kuburan tanpa batu nisan. Rumah-rumah kosong, warga menghilang. Bahkan suara ayam, jangkrik, dan angin pun enggan lewat. Hari ini hari ke-11 sejak tahlilan almarhumah Sarmini. Dan malam ini, aku tahu dia akan datang. Bukan lagi mengetuk, tapi masuk. Lewat pintu yang dulu sering aku tutup untuk mengusir dia. Lewat jendela yang dulu kututup saat dia datang meminta air minum. Lewat suara, rasa bersalah, dan dosa yang kupendam sejak kecil. Sore itu, langit mendung, tapi tak hujan. Aku menutup semua lubang angin rumah Pak Lurah, satu-satunya rumah yang masih berdiri dan belum ditinggalkan. Semua pintu kuikat dari dalam. Kuletakkan kendi berisi air doa di setiap sudut. Dan di tengah ruangan, aku duduk bersila dengan Al-Quran kecil di tangan. Waktu merayap lambat, sangat lambat. Jam berdetak dengan suara yang terasa seperti palu pemakaman. Pukul 02.44 dini hari. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di atas genteng. Pelan, berat. Seperti seseorang menyeret tubuhnya sendiri berjalan. Geruk, geruk, geruk. Aku tidak bergerak, tak berani. Tapi aku dengar jelas. Langkah itu mengelilingi atap rumah. Lalu berhenti tepat di atas ruang tamu. Sunyi. Lalu, kret. Genteng retak. Dan dari sela-selanya, tetesan darah jatuh ke lantai mengenai halaman surat Yasin yang sedang kubaca. Halaman itu terbakar perlahan. Pukul 02.58, aku mendengar sesuatu dari arah lemari tua milik Pak Lurah. Lemari itu sudah lama tidak dipakai. Kayunya retak, dan salah satu engsel pintunya rusak. Tapi malam itu, pintu lemari bergoyang sendiri. Tok, tok, tok. 3 ketukan dari dalam lemari. Lalu suara lembut, familiar. Suara perempuan. Bo, aku kedinginan. Bukain ya. Dulu kamu sering masukin aku ke WC sekolah dan ngunci dari luar. Dingin banget loh waktu itu. Aku ingat semuanya. Aku mendekat, perlahan. Tanganku gemetar, tapi aku buka pintu lemari itu. Kosong. Tapi di dinding belakang lemari, ada coretan darah membentuk wajah. Wajah Sarmini. Dan di bawahnya tertulis, aku tidak mati karena ditabrak. Aku mati karena ditinggalkan. Jam menunjukkan 03.06. Tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin masuk, dan dia berdiri di sana. Sarmini. Tapi malam ini dia tidak menakutkan. Dia tidak berwajah busuk. Dia tidak terbang atau melayang. Dia berdiri seperti manusia, tapi tubuhnya remuk, tangannya patah. Dan matanya menatapku penuh luka. Aku mau tanya, Bu, kenapa kalian semua jahatin aku? Apa salahku? Aku tidak bisa menjawab. Tangisku pecah. Aku cuma ingin punya teman. Aku gak pernah maksa, tapi kalian semua, kalian anggap aku najis, hina. Bahkan binatang pun mungkin lebih kalian sayangi. Aku bersimpuh di lantai. Lalu aku berdiri dan berkata lirih. Mini, ayo kita ke sumur tua itu. Aku ingin bilang sesuatu. Di sana tempat pertama kali aku menyakitimu. Maka biar di sana pula aku menebusnya. Sarmini diam, lalu mengangguk.
Kami berjalan berdua. Di bawah kabut, melewati rumah-rumah bisu, menuju halaman sekolah dasar tempat sumur tua itu berada. Sumur itu masih berdiri, tertutup dedaunan dan luput. Tapi malam itu, suasananya berbeda. Seolah sumur itu menyimpan kenangan yang tak ingin diungkap. Aku berdiri di depan bibir sumur dan berkata, "Dulu aku dorong kamu di sini. Semua orang tertawa, tapi aku yang memulai. Aku yang teriak paling kencang. Aku bangga waktu kamu jatuh dan bilang sakit. Tapi malam ini, aku ingin minta maaf." Air mataku mengalir deras. "Kalau kamu ingin aku ikut, aku rela. Tapi lepaskan yang lain. Jangan ganggu desa ini lagi. Aku orang terakhir. Ambil aku dan berhenti." Sarmini tersenyum, tapi senyum itu sedih. Ia melangkah pelan ke arah sumur. "Kalau saja kalian minta maaf dari dulu, Bu, aku gak akan jadi kayak gini." Lalu dia melompat masuk ke dalam sumur. Dan saat tubuhnya masuk, sumur itu tertutup sendiri. Tiba-tiba, udara jadi hangat. Langit yang tadinya kelabu mulai terang. Burung-burung kembali berkicau. Sarmini telah pergi. Siang itu, Pak Lurah mengumpulkan sisa-sisa warga yang masih ada. Tak lebih dari 8 orang. 3 diantaranya sudah sangat tua, nyaris tak pernah keluar rumah. Tapi hari itu, mereka datang dengan wajah pucat dan mata merah. Salah satu dari mereka, Mbah Parto, membuka pembicaraan yang membuat bulu kuduk kami berdiri. "Kalian pikir ini semua tentang Sarmini? Kalian keliru. Sarmini hanyalah pembuka jalan. Dia yang pertama bisa bicara, tapi bukan yang pertama disakiti." Kami semua diam. Dulu, desa ini pernah melakukan pembersihan. Tahun 1965. Banyak perempuan dianggap tidak waras, pembawa sial, atau simpatisan kiri, dikubur hidup-hidup di belakang sekolah dasar. Tidak semua punya keluarga, tidak semua dicatat, tidak semua dikubur dengan nama. Mereka terkubur tanpa tahlil, tanpa doa, tanpa papan nisan, hanya tanah dan diam. Sarmini, mungkin salah satu anak mereka. Sore itu, aku bersama Pak Lurah dan Mbah Parto pergi ke belakang SD tua, tempat sumur berada. Tak jauh dari sana, di bawah rumpun bambu, Mbah Parto menunjukkan tanah yang agak menonjol, seperti gundukan, tapi bukan makam resmi. "Disinilah semuanya dimulai," katanya pelan. 7 mayat, semua perempuan, semua dianggap aib. Tapi malam ini, aku rasa mereka juga ikut terbangun. Kami menggali, dengan tangan, tanpa alat, karena tanahnya terlalu keras untuk cangkul tapi mudah runtuh saat disentuh. Seperti tubuh yang menua tapi menyimpan dendam. Baru beberapa senti kami menemukan kain kafan kusam, lalu rambut, panjang, hitam, basah. Lalu tulang, dan di antara tulang itu, boneka kecil dari kain perca. Bukan 1, tapi 6. Dan 1 masih utuh, ditusuk dengan jarum jahit panjang. Di dadanya tertulis nama yang membuat tenggorokanku tercekat. Bowo. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar rumah Pak Lurah. Tubuhku lelah, tapi pikiranku kacau. Kalau benar Sarmini bukan satu-satunya, maka aku baru melewati awal dari sesuatu yang lebih besar. Sekitar pukul 03.12 pagi, saat aku mulai tertidur, aku dengar nyanyian. Pelan, sendu. Tapi suaranya banyak. Bukan satu perempuan, tapi seperti paduan suara dari perut bumi. Suara kita dikubur, tapi tidak dibungkam. Yang dulu menolak, kini akan tenggelam. Aku membuka mata. Keringat dingin membasahi tengkuk. Dari langit-langit kamar, darah mulai menetes. Dan dari balik tembok, suara kuku menggaruk pelan. "Kamu sudah minta maaf pada Sarmini. Tapi kamu belum minta maaf pada kami." Malam ke-13. Sarmini telah pergi, tapi bukan sendiri. Dan desa kami, yang dulu pernah menyingkirkan satu perempuan karena dianggap gangguan,
kini sedang menghadapi 7 roh perempuan yang tidak hanya marah, tapi ingin membalas. Yang paling menakutkan bukan suara tawa, atau ketukan, atau rambut di dinding. Yang paling menakutkan adalah diam. Diam yang datang dari tanah. Diam yang mengintai dan membawa luka yang dilupakan orang-orang tua. Pagi itu, aku mendatangi rumah Mbah Surati, seorang nenek tua yang dulu dikenal sebagai saksi hidup sejarah desa. Rumahnya sepi, tertutup rapat, tapi aku dengar suara gamelan dari dalam rumah. Padahal, rumah Mbah Surati tak punya listrik, apalagi alat musik. Aku ketuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku dorong perlahan. Dan di dalam rumah itu, Mbak Surati sedang menari sendiri di tengah ruang tamu dengan kain jarit sobek tanpa suara. Matanya terbuka, kosong. Di sekelilingnya, lantai rumah ditulisi. Ranti ditarikan sampai mati. Ketika aku mencoba mendekat, Mbak Surati mendongak dan suaranya berubah menjadi suara perempuan muda. Aku gak bisa berhenti nari. Kaki ini masih ingat gamelan yang mereka paksa aku ikuti. Walau badanku sudah retak, aku mundur. Tubuh Mbah Surati mulai gemetar. Tangannya mencakar udara. Lalu jatuh. Dan tak pernah bangun lagi. Setelah kejadian itu, aku mendesak Pak Lurah untuk bicara. Kita gak bisa terus sembunyi di balik kami tidak tahu. Semua ini pasti ada akar yang kamu sembunyikan. Pak Lurah terdiam lama. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, "Dulu, aku baru jadi pemuda Karang Taruna. Tahun 1965. Desa ini sedang gelap, politik, agama, adat, semua bercampur. Saat ada perempuan yang menolak ikut gotong royong atau tahlilan, mereka langsung dituduh simpatisan komunis. Dan yang lebih parah, kalau mereka tidak menikah, dianggap pembawa sial. 7 perempuan itu, semuanya sendirian. Ada yang janda, ada yang yatim, ada yang dianggap liar hanya karena keluar malam. Mereka tidak dibunuh secara langsung, tapi dibiarkan, dicaci, dikurung, dan akhirnya mati dalam kondisi mengenaskan. Aku menahan napas. Sarmini mungkin anak dari salah satu mereka, tanyaku. Pak Lurah menatapku dengan mata merah. Sarmini adalah anak dari Ranti, yang dikubur di balik pohon beringin setelah diusir dari desa. Waktu ditemukan, dia sudah meninggal dengan mulut menganga dan pergelangan tangan patah. Malamnya, aku membuka buku catatan tua milik kepala desa generasi pertama. Di sana tertera nama-nama perempuan yang tidak dicatat secara resmi sebagai penduduk, tapi disebut dalam laporan gangguan desa. Berikut nama dan cara kematiannya. Ranti dipaksa menari dalam ritual desa hingga kejang dan dibiarkan mati di panggung. Mbok Lirah dituduh menyebar kutukan, rumahnya dibakar bersama dirinya di dalamnya. Sukarni ditenggelamkan oleh warga karena menolak menikah dengan pejabat desa. Rini dikurung dalam kamar dingin hingga meninggal membeku. Mursih dicabut seluruh giginya karena dianggap mengutuk anak-anak. Sarniah dipasung dan diberi makan kotoran karena dianggap kerasukan. Saminah dibuang ke sungai dalam keadaan hamil karena dianggap mempermalukan desa. 7 arwah, 7 cerita yang dihapus. 7 kemarahan yang kini hidup kembali. Pukul 2.59 dini hari. Aku duduk di depan sumur tua, di belakang SD tempat Sarmini sering duduk dulu. Aku tak bawa siapa-siapa, karena kutukan ini, kutukan yang berasal dari masa lalu, adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dielakkan. Saat jarum jam menyentuh angka 3, tanah di sekelilingku mulai mengembun. Udara menjadi berat, seperti nafas orang yang tersedak. Lalu dari balik kabut 7 sosok muncul perlahan. Semua perempuan, semua memakai kain putih kotor, semua rambutnya panjang dan lepek. Mereka berdiri melingkariku. Tak ada yang bicara, tapi dalam kepala,
Aku mendengar mereka semua berbisik bersamaan, seperti gema dari dalam batok kepala. Kami tak minta hidup kembali, kami cuma ingin nama kami diakui. Kami ingin disebut dalam tahlil, kami ingin dimakamkan, kami ingin dimaafkan. Air mataku mengalir, aku angkat kedua tanganku. Aku akan buat tahlil untuk kalian, aku akan buat nisan, walau tanpa jenazah. Aku akan panggil satu desa, dan jika mereka tak mau datang, aku akan bacakan sendirian. Tapi tolong, cukupkan semuanya malam ini. Mereka masih diam, tapi angin berhenti, kabut memudar, dan satu persatu, sosok-sosok itu menghilang. Kecuali satu, Saminah, perempuan terakhir, yang dibuang ke sungai saat hamil. Ia berjalan mendekat, menyentuh pundakku, dan berkata dengan suara lirih, "Kau bukan pelaku, tapi kau pewaris diam. Jangan ulangi, jangan diam saat kezaliman terjadi." Lalu ia pun menghilang. Pagi itu fajar terasa berbeda. Langit bersih, burung-burung mulai terdengar. Aku langsung menuju masjid desa, meminjam mikrofon. Dan untuk pertama kalinya, aku bacakan tahlil 7 arwah yang tak pernah dimakamkan secara layak. Kupanggil nama mereka satu persatu. Di luar dugaan, satu persatu warga berdatangan. Lansia, anak muda, bahkan mereka yang dulu takut keluar rumah. Dan ketika doa penutup selesai, semilir angin hangat melintasi tubuh kami semua. Aku kira semuanya telah berakhir. Setelah 7 nama disebut dalam tahlil dan warga mulai kembali ke rumah, aku percaya teror Sarmini dan kawan-kawannya sudah selesai. Tapi malam ke-14 datang, dan bersamanya muncul tangisan. Bukan suara ketukan, bukan tawa perempuan, tapi tangisan bayi, lirih, nyaring, tidak wajar. Tangisan itu datang bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru rumah. Tangisan yang tidak dikenal. Pukul 02.41 dini hari, aku terbangun oleh suara rengekan pelan. Aku pikir itu mimpi, tapi saat aku menyalakan lampu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Lantai kamar dipenuhi jejak kaki kecil, bekas lumpur basah. Jejak itu berantakan, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Tapi ukurannya tidak biasa, terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari bayi biasa. Aku berlari ke dapur, dan di sana kompor menyala sendiri. Di atasnya, panci mendidih, penuh dengan air hitam pekat. Dari dalam air itu, aku mendengar suara-suara kecil. Aku belum sempat melihat dunia. Tapi aku mendengar suara ibuku menjerit. Aku matikan kompor. Tapi suara itu tetap ada, berputar di dalam kepalaku. Seperti gema yang tak punya asal-usul. Kuburan tanpa isi. Keesokan paginya, aku pergi ke tempat paling sunyi di desa. Pematang belakang sungai, tempat warga dulu suka membuang bangkai ternak. Di sana, aku bertemu Pak Karyo, satu-satunya warga yang masih sering melintas ke sungai untuk menyiram ladang. "Kamu dengar juga ya semalam?" katanya tanpa aku bertanya. Tangisan bayi, makin malam makin keras. Ia menunjuk ke arah tanah gersang di tepi sungai. Dulu di situ, pernah ada kejadian perempuan hamil, katanya anak haram, dibuang ke sungai, gak pernah ditemukan mayatnya. "Perempuan itu siapa?" tanyaku. "Saminah." Dadaku sesak. Saminah, perempuan terakhir dari 7 arwah, yang mengucapkan kalimat padaku malam sebelumnya. Bagaimana dengan anak-anak kami yang tak pernah lahir? Boneka tanah. Sore harinya, aku kembali ke tempat tidurku, berharap bisa istirahat. Tapi di bawah bantal, aku temukan benda aneh. Boneka kecil dari tanah liat, bentuknya seperti bayi. Matanya dari pecahan kaca, perutnya retak. Dan di bagian belakangnya, terukir dengan kuku. Anak Saminah tidak sempat melihat langit. Tanganku gemetar, aku lempar boneka itu keluar jendela. Tapi malamnya,
Boneka itu kembali berada di atas dadaku saat aku tidur. Penampakan di langit-langit, pukul 03.03 dini hari. Suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini, ada tawa anak-anak kecil menyertainya. Aku menatap ke langit-langit. Bayangan tangan-tangan kecil muncul dari sana. Menjulur turun, menyentuh dinding, lantai, bahkan pundakku. Bowo, kamu minta maaf ke ibu-ibu kami. Tapi tidak ke kami. Kami juga ingin dikenang. Kami juga ingin punya nama. Lalu terdengar suara berbisik pelan, seperti suara dari dalam rahim. Namaku belum pernah disebut. Aku belum pernah digendong. Aku belum pernah diasani. Kain kafan terkecil. Keesokan harinya, aku menghadap Pak Lurah. Aku memohon agar kita tidak hanya buat tahlil untuk para perempuan yang pernah disakiti, tapi juga untuk janin-janin mereka. Pak Lurah terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, kita akan buat acara khusus, tahlil untuk anak-anak yang tidak sempat lahir. Tapi bagaimana kita memberi nama mereka, Bo? Aku menjawab pelan. Berikan nama yang kita ambil dari doa, bukan dari dendam. Tahlil tanpa nisan. Malam itu aku berdiri sendirian di pemakaman kecil belakang musala. Aku menyiapkan 7 buah kain kafan putih kecil, seukuran tubuh bayi, dan menaruhnya di atas batu. Setiap satu, kubacakan doa. Lalu kuucapkan nama yang kuambil dari surah pendek, sebagai simbol kehidupan, Zahra, Fatim, Rahim, Yasin, Nur, Husna, Karim. Ketika aku selesai, angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, suara tangisan itu berhenti. Tapi satu bayangan tak mau pergi. Aku pulang dengan lega. Tapi saat membuka pintu rumah, aku melihat cermin di ruang tamu retak sendiri. Dan dalam pantulannya, seorang perempuan berdiri di belakangku. Bukan Sarmini, bukan arwah 7 perempuan, tapi yang ini lebih muda, lebih kecil, dan matanya putih semua. Namaku belum sempat kau doakan. Aku anak dari arwah yang dibunuh di jalan desa. Bukan Samina, bukan Ranti, tapi aku juga ingin dikenang. Aku belum termasuk dalam 7, karena aku adalah yang ke-8. Malam ke-15. Kukira kutukan telah selesai, tahlil telah dibacakan, nama-nama telah disebut. Arwah 7 perempuan dan janin-janin mereka telah kembali ke tanah dengan tenang. Tapi malam ini, cermin di ruang tamuku retak. Dan dari pantulan retakan itu, aku melihat satu sosok berdiri di belakangku. Tubuhnya kecil, rambutnya tipis, bajunya compang-camping. Tapi matanya, 2 lubang putih bersih tanpa pupil. Wajahnya pucat, namun tidak busuk. Dia tidak melayang, tidak tertawa. Dia menatapku dengan diam, lalu berbisik dengan suara yang tak seperti anak kecil. Aku bukan dari yang 7. Aku tak mati karena salah, tapi karena lupa. Anak dari jalan yang terlupakan. Malam itu aku tidak tidur. Aku mencoba mengingat semua yang telah terjadi. Semua nama yang telah kusebut. Semua doa yang telah kubaca. Namun arwah ke-8 ini, dia bukan dari daftar siapapun. Dia bahkan tidak pernah dicatat. Esok paginya, aku temui Mbah Parto. Dengan mata sayu, ia duduk di kursi bambunya. Ketika aku ceritakan penampakan semalam, ia hanya berkata pelan. Dulu pernah ada kejadian, seorang anak perempuan ditemukan mati di jalan desa, diperkosa dan dibuang di pinggir sawah. Warga tak tahu siapa orang tuanya. Tak ada yang mengaku. Jadi, dia dikubur tanpa nama, tanpa doa, tanpa siapa-siapa. Bahkan batu nisannya tak ditulis apapun. Hanya ditutup karung. Hatiku remuk. Berarti, dia juga arwah penasaran? Dia bukan penasaran, dia terlupakan. Itu lebih buruk. Gerbang yang belum ditutup. Malamnya aku kembali ke musala, sendirian. Aku mencari pojok terjauh di pemakaman.
tempat orang-orang enggan mendekat. Dan di sana, di bawah pohon randu besar, ada gundukan tanah tua, ditutupi karung goni yang sudah berlumut. Aku buka pelan. Tak ada papan nama, tak ada bunga, hanya tanah kering dan sunyi. Aku duduk di depannya, ku tutup mataku. Ku bacakan doa pelan-pelan, bukan dari kitab, tapi dari hatiku. Aku beri dia nama, Isya. Yang tak pernah dipanggil, yang tak pernah digendong, yang tak pernah ditangisi. Kini, aku tangisi untukmu. Angin berhenti, udara jadi hangat. Dan dari balik ranting pohon, suara anak perempuan pelan terdengar. Terima kasih, Mas Bowo. Sekarang, aku bisa pulang. Penutupan. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara ketukan. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada rambut di langit-langit. Tidak ada boneka dari kain kafan. Warga perlahan kembali. Balai desa diperbaiki. Makam 7 perempuan dan 1 bayi tanpa nama dibuat ulang, lengkap dengan batu nisan sederhana. Desa kami akhirnya bisa menghadap masa lalu. Tapi kami semua belajar satu hal. Ketika sebuah dosa dibiarkan diam, ia akan tumbuh. Bukan menjadi arwah, tapi menjadi warisan dendam. 2 minggu setelah semuanya tenang, aku menerima sepucuk surat kecil. Ditulis di atas kertas buram, tulisannya belum rapi, seperti tangan anak kecil. Mas Bowo, makasih udah doain kami. Jangan biarin orang kayak kami terlupakan lagi. Kalau suatu hari nanti ada anak kecil aneh lewat, jangan usir ya. Mungkin dia cuma pengen ditemani. Tertanda, Aisyah. Pesan moral, jangan remehkan atau abaikan mereka yang dianggap berbeda. Sarmini adalah simbol dari banyak orang yang dikucilkan hanya karena lahir dengan keterbatasan atau karena tidak sesuai standar sosial. Pengucilan seringkali menyakitkan lebih dari luka fisik dan bisa melahirkan dendam yang tak terbayarkan bahkan setelah kematian.